Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SSD kelas RB akan mencoba menjelaskan dan mencoba codingan regresi logistik menggunakan RStudio. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Faranum Khafifah Ardiansyah dengan NIM 122450056. Baiklah, saya akan mencobakan terlebih dahulu. Saya akan share screen. Oke, pertama itu kita akan import library-nya dulu. Pertama itu ada library broom. Library broom itu digunakan untuk merapikan tampilan data. Yang kedua ada library parrot. Itu digunakan untuk beberapa fungsi untuk membentuk confusion matrix. Lalu ada data explorer. Itu digunakan beberapa fungsi seperti plot bar, plot histogram, dan plot box plot untuk membantu visualisasi data. Selanjutnya itu ada library grid, itu diperlukan agar user defined function arrange bisa digunakan. Lalu ada library ESLR, itu merupakan sumber dataset nanti yang akan kita pakai itu default. Lalu selanjutnya ada library PSCL, itu digunakan sebagai fungsi PR2 atau pseudo R kuadrat untuk evaluasi model. Oke, kita next. Selanjutnya, oke, maaf sebelumnya. Oke, kita lanjut pada kode tambahan.
Baiklah, kode di atas tadi digunakan untuk memperoleh visualisasi beberapa bagian dalam praktikum ini atau dalam modul ini ya. Dan kode ini juga digunakan fungsi arrange yang dibuat oleh Stephen Turner. Oke, selanjutnya kita akan ambil datanya dan akan melakukan eksplorasi data. Dana itu. Oke, di sini kita menggunakan dataset dari modul default yang sudah tersedia di R. Itu kita tadi udah install library dulu, makanya kita bisa menggunakan default ini. Oke, selanjutnya, oke, fungsi glimpse ini digunakan dalam paket DPLY-R ya untuk mendapatkan ringkasan tentang struktur suatu data frame. Biasanya menyediakan informasi mengenai jumlah observasi baris, ada barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa, lalu ada variabelnya apa aja, dan tipe setiap variabel dan beberapa preview dari datanya, kayak default, student, ada balance-nya ada 709,5265 kayak gitu. Oke, selanjutnya kita Oke, summary summary ini tuh kita gunakan untuk menampilkan hasil ringkasan dari nilai suatu mode dari data yang kita pakai tadi default ya. Dalam data ini tuh terdapat ada 9.667 pelanggan dengan status no, lalu ada 333 pelanggan dengan status yes, dan seterusnya. Ini bisa kita lihat di sini, balance-nya minimalnya apa, mediannya apa, mean-nya apa, max-nya apa. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan dengan teman kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Ditya Rahman dengan NIM 122450113 ingin melanjutkan eh, apa yang teman saya tadi lakukan. Di sini setelah itu kita menggunakan atau kita itu disuruh membuat plot histogram dari data frame default. Jadi kita gini ya, enter. Nah, seterusnya tadi disuruh membuat folder menggunakan dataset default juga. Selanjutnya di sini kita menggunakan box plot untuk menunjukkan distribusi variabel default dengan asumsi argumen by default. Oke, kita enter. Nah, sini menunjukkan box plot balance dengan income. Selanjutnya di sini kita disuruh melakukan analisis yang lebih kompleks menggunakan yang namanya filter data frame. Caranya kita definisiin A1 sebagai variabel, kemudian kita panggil data frame dengan asumsi persen %.
Kemudian kita filter dari student. Setelah itu dengan parameter yes. Kita gunakan persen. Kemudian kita select atau kita pilih select dengan paradigma balance, terus default. Setelah itu kita asumsikan lagi dengan menggunakan persen-persen. Setelah itu baru kita bisa memanggil plot. Kita definisi menggunakan box plot box plot by default default di sini di sini default terus dengan judulnya title. Kita jangan lupa ketik default occurrence student. Nah, selanjutnya kita menggunakan A2 sebagai definisi dari student node. Jadi kan kita di sini menggunakan studentnya. Sekarang kita menggunakan atau sekarang kita membuat untuk yang node. Caranya sama. Default asumsikan menjadi dosen dengan filter student sama dengan node. Setelah itu kita asumsikan lagi select balance terus default dengan sama asumsikan menggunakan persen lebih besar dari persen. Di situ kita panggil plot by sama dengan default title sama dengan default occurrence node. Setelah itu kita panggil menggunakan range B1, B2. Agar. Nah, di sini terlihat ya. Ini A1, ini untuk stable dari student. Nah, ini untuk boxplot dari student, sedangkan ini untuk boxplot dari non student. Nah, ini kita panggil kedua-duanya. Oke, selanjutnya kita ini sama yang seperti sebelumnya, tapi di sini dia menggunakan variabel income. Jadi sama kita menggunakan B1. Sebelumnya kita kan pakai A1. Sekarang kita pakai B1 untuk mendefinisikan variabelnya. B1 default. Terus persen kita asumsikan persen lebih besar dari persen. Filter student
sama dengan yes. Kita balikan lagi nilainya. Sekarang kita pilih select income default. Seterusnya kita visualisasikan menggunakan box plot. Box plot by default dengan judul default occurrence dari student. Sekarang kita definisikan B2 sebagai variabel selanjutnya. Sama seperti yang B1, kita definisikan default. Kita asumsikan filter student sama dengan no. Kita bacakan lagi nilainya. Select income default 10%. Terus plot box plot by judul. Sebelumnya kita sudah menggunakan on student, sekarang kita menggunakan non student. Default occurrence non student. Nah, sekarang kita panggil keduanya. Range B1, B2. Maaf, ini tadi A1, A2. Oke, ini, dan ini. Oke. Terus yang ini, filter. Ini, dan ini. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Residen Sentara Bin Mubarak dengan NIM 122450080. Nah di sini aku bakalan melanjutkan dari teman-temanku pembahasan dari tadi, dan sekarang aku pengen ngecek nih terkait plotnya itu apakah homogen ataupun heterogen. Nah kita akan di sini bikin codingan terlebih dahulu ya teman-teman semua. Oke, yang pertama itu default ya teman-teman. Habis itu kita bikin tanda besarnya ini. Oke, noted. Habis itu probability. Yang dimana sama dengan e-verse. Evaluate sama dengan koma 1,0 1
kurung, habis itu kita bikin lagi tambah persen besar 3%. Oke, selanjutnya yang kedua itu kita bikin ggplotnya terlebih dulu. Ggplot dengan rumus as habis itu balance. Jadi ini kita pengen kayak gitu, apakah sudah sesuai gitu ya. Ggplot lagi gium dot point kita bikin di sininya alfanya itu adalah 15 ya, biarin kita bisa mengecek gitu dari penggunaan ini. Bisa game smooth yang dimana kita bikin formulanya y sama dengan x, yang dimana kita pakai metode metodenya kita pakai rumus DLM. Habis kemudian analis kita bikin family sama dengan kita bikin binomial. Habis itu kita bikin GG titel lagi. Nah, kita bikin rumusnya ini regresi model fit. Jadi kita pengen mengetahui gitu si sumbu x nya apa, si sumbu y nya itu x lab nya kita nambahin sama aja balance. Habis itu y lab nya kita buat namanya itu probability of default ya teman-teman. Habis itu baru tema. Oke, coba kita jalankan. Oke, di sini ada errornya teman-teman semuanya. Oke, coba. Itu kita harus jalankan dari yang atas dulu. Oke, sudah. Oke, data default udah muncul. Oke, coba kita kembali ke ini ya kita nih ya. Oke, defaultnya. Oh, ini ya default.
Oke, di sini ada masalah di GeoSmooth-nya formulanya. Harus compare parameter begitu binary, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman. Dan numeric argument to binary option. Jadi hmm, oke, teman-teman. Ini baru bisa kita akses itu ya. Nah, kita bisa lihat itu ya. Sekarang aku tunjukkan. Nah, ini datanya di ini namanya logistik regresi model fit ya. Nah, bisa juga di sini ada di tabel Y apa sumbu Y-nya ya, teman-teman. Sumbu Y-nya itu probability default ataupun peluangnya. Dan di sumbu X itu juga di balance-nya seperti itu. Nah, oke, selanjutnya itu di kode berikutnya. Nah, selanjutnya di kode berikutnya itu adalah kita mencari intercept-nya terlebih dahulu. Reclog, rumusannya itu reclog. Habis itu mata dolar, koe, PCN. Oke, coba kita ini. Nah, di sini kita mendapatkan nilai intercept. Apa sih itu intercept? Intercept adalah koefisien regresi untuk variabel independen yang tidak terlihat. Nah, untuk nilai sini adalah minus 10,6. Dan juga nilai keseimbangannya ataupun nilai balance-nya itu di angka 0,0054. Hal ini
Berarti setiap peningkatan satu unitnya dari setiap variabel itu akan meningkatkan peluang gagal untuk bayar kreditnya, yaitu di angka 0,0054. Jadi seperti itu teman-teman untuk nilai interceptnya ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari lagi nilai dari interceptnya dengan menambahkan XP. Ya, relog data dolar habis itu koe. Oke, coba. Nah, di sini dapat nih interceptnya tadi kan. Nah, regresi dari si nilai interceptnya itu adalah di 2,3066 sekian, minus minus 0,0 berapa gitu. Dan juga untuk nilai keseimbangannya itu adalah di 0,1 sekian gitu, ataupun 1,00055 seperti itu teman-teman. Itu mendapatkan nilai uh, interceptan dan juga nilai koefisien keseimbangannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari interval. Mencari interval dari uh, data default kita. Nah, kita uh, memasukkan ini ya data kita ya. Rumusannya itu adalah config.reclog. Ya. Oke, di sini untuk alpanya ataupun serang intervalnya kita memakai di 95% gitu ya. 97%. Nah, berarti untuk rata-rataan intercept itu ada di minus 11,38 dan juga minus 96, sekian. Dan juga untuk di keseimbangannya eh, korelasi atau regresi di keseimbangannya di 0,050 dan juga 0,0059. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya juga ya kita kita mencari di prediksi. Nih, oke, untuk mencari prediksinya predik reclog. Nah, jadi kita nih mau menambahkan data terbaru gitu ya. Jadi ceritanya kita nambahin data dan lihat ini kita bisa melihat nilai interceptnya ya teman-teman di angka 0,057 ketika data dimasukkan yang baru itu di keseimbangan di angka 1000 seperti itu. Nah, ini respon terbaru. Nah, misalnya lagi pengen masukin lagi data yang terbaru lagi nih misalnya teman-teman ya. Data yang kedua. Data yang kedua daerah family habis itu kita ini. Oke, selanjutnya kita bikin summary. Oke, oh ya tadi lupa gitu teman-teman. Jadi kita klik terlebih dahulu, kita masukin ininya. Oke, error reclognya sembari reclog 2. Reclog 2 itu GLM.
ini dia teman-teman, ada submodel. Oke, di sini bisa kita lihat kita dari nilai data backlognya itu teman-teman semuanya. Itu kita bisa mulai gitu dari nilai koefisiennya, jadi dari interceptnya dan juga student yes-nya. Ini bisa kita lihat estimasinya itu minus 3,54, errornya itu di 0,07, dan nilai p value-nya itu z value-nya itu di 0,49 gitu ya teman-teman semuanya. Seperti itu, dan juga di sini ada IC-nya itu di angka 2912. Seperti itu teman-teman. Oke, coba berarti kita akan coba yang baru lagi. Masih sama kita mencari predik lagi gitu ya. Dari data yang kedua tadi, predik backlog new data sama dengan data. Oke, coba kita ganti ini. ARG types. Oh ini datanya data date frame. Oke, coba kita coba. Belum juga ya. Data date frame sama dengan student sama dengan no. Student. Oke, di sini. Itu di angka 0,029 gitu ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya itu kita yang terakhir nih, rumusan yang terakhir itu full mode sama dengan DLM default ya, habis itu titik koma kita masukin data sama dengan default koma family oke, habis itu summary. Oke, nah dari sini kita bisa mendapatkan mana nih, oke, wah error object default. Oh ya, ini D nya D besar.
full mode sama GLM default. Oh, ini tandanya nih. Oke, kita coba. Nah, dapat nih. Salah di tandanya gitu, teman-teman. Nah, di sini kita mendapatkan nilai dari intercept nih, students yang yes, dan juga nilai dari balance itu sendiri, teman-teman semuanya. Nah, dari hasil fungsi ini kita menunjukkan bahwa model regresi berfungsi dengan variabel target default dan variabel penjelas, yang berarti semua variabel lain dalam dataset di default itu. Nah, fungsi ini bukan binomial distribusi keluarga karena variabel target itu adalah kategori seperti ini, teman-teman. Dan bisa kita lihat untuk variabel saldo nilai koefisien regresinya adalah di 0,007, teman-teman semuanya. Dan juga yang dan juga peluang peningkatan gitu. Peluang peningkatan gagal bayar kredit itu di angka 0,057 seperti itu, teman-teman. Dan disitu juga kita mendapatkan nilai IC gitu ya, ataupun ketelitian dari model, dan nilai yang lebih kecil menunjukkan bahwa model lebih baik seperti itu, teman-teman. Jadi untuk di modelnya ini adalah 8 gitu, teman-teman. Dan juga nilai untuk nilai IC-nya itu 1579. Dan tadi kan kita sebut tadi dapat nilai IC gitu di angka 2000-an. Nah, ini lebih kecil, yang menunjukkan bahwasannya model ini lebih bagus seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari pembahasan kita kali ini terkait model regresi logistik gitu, teman-teman. Mungkin nanti bakalan kita lanjut di teman-teman aku berikutnya. Thank you, bye bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nurwenda Puspitasari dengan NIM 122450041 dari program studi Sains Data. Di sini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya, yaitu melanjutkan code model evaluation episode R2, di mana saya akan memasukkan code PSGL PR2. Maaf sebelumnya ada suara toke. Reclock Faden. Nah, di sini kode di atas ini yaitu untuk menghitung nilai R2 MC Faden dari model regresi logistik. Untuk kode PSGL-nya ini sebelumnya sudah di-download dari library yang di atas. Dan untuk fungsi PR2-nya ini memiliki fungsi sebagai argumen, di mana relog sebagai objek model regresi logistik yang telah dibuat sebelumnya. Setelah di-run akan mendapatkan output fitting null model for PCDU R2 MC Faden 0,4533916. Untuk kode selanjutnya kita memasukkan sama kodenya PSGL PR2. Kenapa kita memakai reclock 2? Ini hanya sebagai argumen saja, tapi fungsinya itu sama. Setelah kita kontrol R,
akan muncul outputnya 0,004097255. Lanjut untuk code selanjutnya. Masih sama PSGL. Dan mendapatkan output 0,46199194. Untuk kode selanjutnya itu leading club dataset. Eksplorasi data. Sini masukkan code load, read CSV. Kita ngambil dari datasetnya ya. Dataset dari leading club planet. Kita copy. Kita masukkan di sini. Ctrl Enter. Fungsi kode di atas ini dapat membaca file yang telah diimport seperti file yang sudah saya importkan ini. URL yang sudah dimasukkan ini akan mengarahkan ke file CSV-nya yang berisi data peminjam dari leading club-nya. Untuk menampilkan outputnya dari code yang saya tuliskan di sini akan menampilkan output ringkasan hasil dari tabel loan-nya. Lanjut kita ke code selanjutnya. Nah,
Nah, di sini kita bisa membaca sebelumnya untuk fungsi loan-nya, yaitu menggunakan fungsi read CSV. Setelah itu kita lanjut ke code summary loan. Nah, dari code yang saya tuliskan ini, summary loan ini memberikan ringkasan statistik deskriptif dan loan berisi data frame. Output yang akan keluar seperti ini dapat dilihat. Kita dapat memahami distribusi ringkasan statistiknya berupa deskriptif dari data dalam loan ini. Lanjut ke code selanjutnya. Tabel loan good. Nah, dari kode loan good ini mengacu pada kolom good dalam objek, di mana fungsi loan ini dapat diasumsikan berisi data kategorik atau faktor, sedangkan fungsi tabel untuk melihat jumlah dan proporsi setiap kategorik dalam data. Nah, datanya dapat dilihat dari sini outputnya. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Nathanael Daniel Santoso dengan NIM 122450059. Di sini saya ingin menjelaskan dan melanjutkan codingan dari modul 3. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, pada codingan ini, set sheet 5/5 ini digunakan untuk mengatur sheet untuk memastikan bahwa hasil acak yang dihasilkan dapat direplikasi. Dalam hal ini, sheet ini diatur ke nilai 5815. Nah, pada baris yang kedua, kode ini digunakan untuk membuat sampel acak.
dari baris dalam data frame loan. Nah, pada fungsi nRow itu digunakan untuk mengembalikan jumlah baris dalam data frame loan. Dan untuk floor digunakan untuk menghasilkan 80% dari jumlah total baris tersebut. Hasil sampel disimpan dalam variabel sampel. Oke, lanjut pada baris yang ketiga, train. Baris ini digunakan untuk menghasilkan subset dari data frame loan yang hanya berisi baris yang dipilih secara acak dalam sampel. Subset ini disimpan dalam variabel train. Nah, yang pada yang tes ini, baris ini digunakan untuk membuat subset lain dari data frame loan yang berisi baris yang berisi baris yang tidak termasuk dalam sampel yang telah dipilih sebelumnya. Subset ini merupakan data uji dan disimpan dalam variabel tes. Jadi untuk keseluruhan pada kode ini digunakan untuk membagi data dalam data frame loan menjadi dua subset. Satu untuk pelatihan atau 80% dari data dan satu untuk pengujian 20% dari data. Subset untuk pelatihan disimpan dalam variabel train, sedangkan subset untuk pengujian itu disimpan dalam variabel tesnya. Oke, baik, kita lanjut ke codingan yang kedua. Nah, baik, kita lanjutkan. Pada codingan ini, pada yang logit yang panjang ini, digunakan untuk membuat model regresi logistik menggunakan fungsi GLM. Nah, variabel respon adalah good yang diasumsikan memiliki distribusi binomial. Nah, pada variabel independen yang digunakan untuk memprediksi good adalah Vico. Nah, DTI, loan underscore AMNT, dan purpose. Data yang digunakan untuk melatih model berasal dari data frame train. Nah, untuk pada summary ini digunakan untuk menampilkan ringkasan hasil dari model regresi logistik yang telah dibuat sebelumnya. Ringkasan ini mencakup informasi seperti koefisien regresi, nilai deviance, dan uji kecocokan model. Jadi keseluruhan kode ini digunakan untuk membangun model regresi logistik untuk memprediksi probabilitas good berdasarkan variabel independen yang ditentukan dan kemungkinan menampilkan ringkasan hasil model regresinya. Oke, baik, kita lanjutkan ke codingan yang ketiga.
Oke. Baiklah, kita lanjutkan codingan ini. Pada kode yang pertama, kode ini digunakan untuk memprediksi probabilitas kelas positif atau good untuk data uji yang disimpan dalam data frame tes menggunakan model regresi logistik atau logit. Hasil prediksi tersebut disimpan dalam kolom baru bernama pred di dalam data frame test. Oke, lanjut yang kode baris 2. Kode ini digunakan untuk mengklasifikasikan prediksi probabilitas yang lebih besar dari 0,80 sebagai kelas good dan yang lebih kecil atau sama dengan 0,80 dengan kelas bad. Hasil klasifikasi disimpan dalam kolom baru bernama good_pred dalam data frame test. Oke, lanjut. Pada baris yang ketiga ini, pada baris yang ini, kode ini digunakan untuk menggunakan fungsi confusion matrix dari paket caret untuk menghitung matriks kebingungan atau confusion matrix antara kelas prediksi good_pred dan kelas sebenarnya atau good. Dalam data frame test, argumen positif good menunjukkan bahwa kelas good dianggap sebagai kelas positif dalam perhitungan matriks kebingungan atau confusion matrix. Jadi keseluruhan kode ini digunakan untuk melakukan prediksi dengan data uji menggunakan model regresi logistik yang telah dilatih sebelumnya untuk mengklasifikasikan hasil prediksi berdasarkan ambang batas probabilitas tertentu, menghitung matriks kebingungan atau confusion matrix, dan menampilkan hasilnya. Kita lanjut pada codingan yang terakhir. Nah, pada codingan ini, maksud dari Broom codingan yang ini adalah untuk menggunakan fungsi TD dari paket Broom untuk merapikan dan menyederhanakan keluaran yang dihasilkan oleh objek confusion matrixnya yang merupakan matriks kebingungan. Oke, sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.